kenapa ya harus bayar zakat? Padahal kan itu punya kita sendiri uangnya. Capek-capek kita cari duit, bagi-bagi ke dia. Apakah itu sebenarnya ya iman kita itu lemah? Itu tanda iman yang jelas. Jadi kalau semua orang di Indonesia bayar zakat 330 triliun. Itu padahal dapat kekayaan dari mana sih? Bukankah dari kerja-kerja capeknya orang-orang yang di bawah dia? Pemberian zakat di Islam itu bukan zakat untuk dimakan dan selesai. Tapi istilahnya dalam kitab Al-Minhaj karya Munawi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di Ramadan series The Sungkars and Friends. Masih bersama saya Teguh Wisnu dan guru kita Ustadz Nur Fajri Ramadan. Beliau seorang ulama muda, seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Masya Allah. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan direktur syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan untuk beliau. Ustadz, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustadz. Masya Allah, ini kita banyak dapat ilmu dari beliau. Karena kenapa kita harus banyak bersyukur ya dengan kehadiran antum ya di sini Ustadz ya. Atas izin Allah tentunya ya. Karena ketika dapat ilmu itu Ustadz, terkadang itu insya Allah ya kita dalam menjalani hidup tuh jadi lebih boleh nggak kita menggunakan kata lebih nyantai gitu Ustadz. Nyantai itu dalam arti menanggapi hidup gitu. Ketika ada ini, oh iya karena ini kan. Ketika ada ini, oh iya karena kan sudah ada hadisnya gitu ya. Tapi Zat, ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis gitu Zat ya, ada beberapa, kenapa sih harus ini, gitu ya, di dalam hati kita gitu ya. Misalkan contohnya kayak gini, ada pertanyaan, kenapa ya harus bayar zakat, gitu ya? Kenapa harus bayar zakat? Padahal kan itu punya kita sendiri uangnya. Terus dijelaskan sama Ustadz misalnya gitu ya. Ya karena ada hak, ketika harta itu ada hak saudara kita yang lain. Ya tapi kan dia gak mau kerja. Kita ya kerja, capek-capek kita cari duit, bagi-bagi ke dia. Kenapa harus bayar zakat sih gitu loh. Kenapa gak puasa aja, puasa oke lah. Kayak ke kita kan gitu kan. Terus sholat oke lah. Tapi bayar zakat kenapa gitu loh. Bagi-bagi effortnya saya, untungnya dia. Gimana Ustadz kalau kayak gitu? Kalau apakah itu menjadi tanda bahwa sebenarnya ya iman kita itu lemah gitu sebenarnya gara-gara ada pertanyaan-pertanyaan kritis itu Ustadz atau pertanyaan-pertanyaan kritis lainnya Ustadz? Gimana Ustadz? Oke, jadi di sini kita clearkan dulu bahwa pertanyaan-pertanyaan kritis di dalam jiwa kita seperti itu bukanlah tanda, bukan selalu tanda iman itu kurang. Dalam hadis riwayat Muslim itu sahabat curhat ke Nabi, inna lanajidu fi anfusina ma yata'allamu ahaduna an yatakallama bih. Kita mendapatkan wahai Nabi, dalam hati kita nih sesuatu yang kalau kita ngomong nih berat kita kasih tahu nih. Malu kita. Ternyata kok sahabat masih punya pertanyaan seperti itu, kira-kira begitu. Oh sahabat ya. Iya, maka kata Nabi SAW, waqad wajadtumuh, beneran ada itu di dalam hati kalian seperti itu. Mereka bilang iya. Kata Nabi, dzaka sarihul iman. Itu tanda iman yang jelas. Hadis riwayat Muslim. Bang Wisnu perlu tahu, waktu saya pertama kali tahu hadis ini, waktu saya SMA, termasuk saya, ini hadis yang paling bikin saya senang. Oke. Karena saya memang punya banyak pertanyaan-pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis tersebut lebih kepada ketidaktahuan. Sehingga memang, oh iya ada hikmahnya ketika kita mempertanyakan. Tapi dengan mencari jawaban ya, kadang ada orang punya pertanyaan kritis gak mau cari jawaban. Langsung nyalahin aja kan ada. Tapi nyari jawaban, nambah pengetahuan. Kritis, nyari jawaban, tambah pengetahuan, tambah iman. Jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan tersebut disebut Nabi, dzaka sarihul iman. Itu iman yang jelas memang terlihat bahwa itu memberikan dampak positif terhadap iman itu bertambah. Dan tanda bahwa kita tuh punya iman yang kita mau pertahankan. Jadi ada pertanyaan, kan kalau iman kita lemah, kita gampang aja ya udahlah. Sama yang jeleknya agama. Tapi enggak, ternyata kita mah tapi apa ya? Pengen cari tahu. Apa gitu ya? Berarti kita punya iman yang kuat di situ. Terus iman kita mau naikin lagi.
Nah, itulah bagian daripada ujian keilmuan. Ada yang diuji Bang Wisnu dengan harta, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan kepenasaranan, diuji dengan ilmu. Nah, jadi kembali ke sini, ada loh Nabi Ibrahim alaihissalam itu minta supaya dikasih lihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Oh iya, iya. Nah, kan ada di surah Al-Baqarah. Ya. Di ayat 259 ya. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya Allah, perlihatkan dong bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Menurut Bang Wisnu, Nabi Ibrahim percaya enggak Allah menghidupkan yang mati? Percaya. Tapi kenapa? Nah, maka Allah tanya balik, qala awalam tu'min? Emang belum beriman kau? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sudah beriman tapi ingin hati lebih tenang. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita ketika mendengarnya dari anak kita, dari kawan kita harus bayangkan dia ini sebenarnya ingin meningkatkan upgrade iman. diri dia sendiri malah ya. Oke. Bukannya malah kita wah itu jangan ditanyain. Dan gak begitu, alhamdulillah. Islam bukan agama yang tidak melatih berpikir kritis. Bahkan Nabi tadi seperti mengapresiasi kan. Iya, iman yang jelas ya. Iman. Sehingga pertanyaan seperti pensyariatan zakat gitu ya. Nah, kita jadi penasaran cari tahu. Salah satu jawabannya kenapa kok kita diwajibkan membayar zakat, kemudian zakat kita diberikan kepada orang yang malas kerja, kan gitu ya. Nah, enak dong dia nggak kerja dapat uang, kita kerja capek-capek sebagian dikeluarkan. Di sini penting kita sadar yang kita keluarkan satu itu sangat sedikit, 2,5%. Ya. Tapi sedikit ini kalau memang pengalinya besar ya, memang ujian iman. Makanya zakat itu disebutkan biasanya berdampingan dengan sholat. Ketika menyebutkan karakter orang beriman, salah satu yang disebutkan paling awal, walladzina hum lizakati fa'ilun. Saya sendiri dulu pernah bertanya-tanya waktu saya masih muda ya. Ini kok kayak seberat itu emang zakat ya? Kan tinggal ngeluarin aja duit yang udah punya. Lain kalau suruh nyari duit untuk berzakat, kan nih enggak. Udah punya duit, baru berlangsung setahun, tidak kurang dari nisab baru keluarin. Ya, tapi ternyata setelah sudah melihat banyak dinamika zakat bahkan di Indonesia cukup mengenaskan. Ya, Basnas laporkan tahun 2024 hanya 10% realisasi zakat di Indonesia. 10% dari potensi zakat di Indonesia. Jadi kalau semua orang di Indonesia bayar zakat 330 triliun. Wah, Masya Allah. Ternyata nih kekumpul 33 triliun. Kan berarti 90% potensi zakat itu tidak terrealisasi. Saya baru sadar, oh iya berarti bukan ibadah mudah ya. Bayangin aja ngeluarin 25 juta. Kan berarti kalau uangnya 1 miliar. Ya. Kan gitu dan seterusnya. Tapi kemudian kita ingat-ingat, oh iya si kaya yang pertama nih, itu padahal dapat kekayaan dari mana sih? Bukankah dari kerja capeknya orang-orang yang di bawah dia? Kan begitu. Itu satu. Jadi dia harus sadar bahwa kekayaan ini bukan murni usaha dia. Memang dia pada akhirnya mengarahkan bisnis dan sebagainya. Tapi apa dia nggak tahu di balik sana ada ketulusan karyawannya, stafnya, yang itu nggak terukur dengan gaji. Bisa Bang Wisnu jamin telah membayar 100% kerja karyawan yang zahir dan batin. Gak berani kan ya? Kalau langsung ketawa nih Gafar. Gak berani kan? Paling-paling kita cuma bisa bayar yang zahir saja. Yang zahir ya. Itu pun zahir yang kita ketahui. Kalau nggak terlaporkan, dia ternyata begadang malam-malam. Iya. Nggak terlaporkan. Weekend ngerjain project ternyata. lain, wedding gitu ya. Nah itu ada zakat di situ, hak orang lain. Tapi ini kan nggak kerja, tadi kan kerja. Jawabannya dalam pemberian zakat di Islam itu sebetulnya yang diberikan zakat bukan zakat untuk dimakan dan selesai. Tapi istilahnya dalam kitab Al-Minhaj karya Imam Nawawi itu kifayatu sanah. Diberikan dia zakat dengan nominal yang cukup untuk setahun, sehingga dengan uang tersebut dia bisa berusaha. Istilah kerennya zakat produktif. Jadi diberikan bukan untuk dikonsumsi saja, zakat konsumtif enggak, tapi diberikan untuk kemudian dia bekerja. Nah ini jelas tidak mungkin sembarangan diberikan. Diberikan hanya kepada orang yang tidak mampu dan siap untuk kemudian menggunakan zakat tadi sebagai usaha. Kegiatan produktif gitu. Betul. Dan itu sebenarnya zakat yang dari dulu begitu.
Bukan zakat dibagikan, makan, selesai. Bahkan sebagian kadang ya? Walaupun itu sah. Itu sah juga. Itu sah tapi juga. Boleh. Ahsan lebih baiknya lebih itu ya. afdolnya adalah yang tadi, diberikan dalam jumlah yang lumayan kepada satu orang. Dengan dia bisa putar. Kalau enggak berarti Islam memelihara orang miskin dong, Bang Wisnu. Oh gitu ya. Islam ingin mengentaskan kemiskinan. Ingat, dalam logika yang dibangun Quran itu mungkin loh nggak ada orang miskin. Tapi nggak mungkin kalau semuanya unlimited duitnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm, wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah sedang menyebutkan hal berlawanan nih. Adhaka wa abka, membuat nangis, membuat tertawa, amata wa ahya, menghidupkan, mematikan. Ketika bicara kaya, tidak kaya, membuat miskin, enggak. Membuat kaya, membuat cukup. Jadi memang kaya dan tujuan zakat itu menghilangkan miskin nih. Di bawah nih. Apa definisi miskin? Yang pendapatannya di bawah kebutuhan. Jadi kalau pas pendapatan kebutuhan dia nggak miskin. Pendapatannya di bawah kebutuhan dia miskin. Lebih parah lagi dia fakir. Nah, poinnya adalah berarti Islam itu punya skenario ingin menghilangkan kemiskinan sehingga yang tersisa orang-orang yang kaya dan cukup. Kan begitu. Nah itu tentu saja kalau orang cukup akan malas bekerja nggak sih? Enggak dong. Iya, enggak. Berarti dia bekerja cuma memang kerjaannya nggak begitu banyak dia dapat, tapi cukup. Iya. Makanya pernah kejadian zaman Umar bin Abdul Aziz, khalifah terkenal, di mana mau nyari penerima zakat nggak dapat. Kenapa? Karena nggak ada yang miskin. Cukup lah ya. Cukup kan nggak penerima zakat. Iya. Gitu. Masya Allah. Pada akhirnya jadi kalau ada yang memang tidak eligible menerima zakat secara penerimaan zakat produktif, bisa kok lembaga zakat tidak memberinya. Tentu nanti kemudian dia akan terdorong nih. Nah, akhirnya dia akan rajin bekerja, mengubahlah mindsetnya. Nah, itulah zakat ada fungsi edukasinya. Masya Allah. Menyelamatkan orang, betul. Kita juga nggak akan membiarkan dia kelaparan. Meskipun dia nggak bekerja tetap diberi, cuma diberi dengan sekedarnya. Terus kita kasih lihat nih, tuh kalau kamu mau diberi banyak sampai kamu punya modal usaha, yuk. Masya Allah. Ini baru satu loh teman-teman, maksudnya pertanyaan kritis ya. Betul. Tentang zakat. Ini aja ada hikmah yang begitu luar biasa gitu. Jadi yang paling penting yang saya tangkap ya dari Ustadz sampaikan adalah jangan sampai kita dikasih kalah dari was-was setan ya Ustadz ya. Dikasih kamu nih imannya makin lemah nih gara-gara banyak pertanyaan kritis seperti ini. Tapi Ustadz tadi sudah jelaskan bahwa ada satu hadis bahwa pertanyaan-pertanyaan kritis itu sebenarnya adalah iman kita itu jelas ya Ustadz ya. Dan kita dengan catatan bahwa ketika ada pertanyaan kritis itu bukan membuat kita makin terpuruk, tapi harusnya membuat kita makin penasaran untuk apa sih hikmahnya ini. Gitu, dan pastinya kita tanya sama ahli ilmu tentunya teman-teman. Saya jadi ingat ada riset Bang, dilakukan Profesor Leon Festinger dari Stanford. Ya, kata beliau riset bahwasanya orang yang di hatinya tuh ada penasaran, ragu terus mencari itu nanti lebih kokoh keyakinan dibandingkan orang yang selalu ikut-ikutan. Wah. Masya Allah. Pantesan Ghaffar makin kokoh Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, jazakallah khair Ustaz ya. Masya Allah, tabarakallah nih. Mudah-mudahan teman-teman semakin timbul rasa penasaran atau pertanyaan-pertanyaan kritisnya muncul di dalam hati kalian. Kalian harus mencari tahu jawabannya. Tentunya ke ahli ilmu ya teman-teman ya. Gitu. Jangan hanya sekedar mencari tahu lewat bacaan kalian, lewat nonton YouTube. Tapi coba setelah nonton gak apa-apa, maksudnya nonton YouTube boleh, baca dari baca-bacaan juga boleh, tapi setelah itu coba datang ke ahli ilmu untuk memperjelas ya Ustaz ya, untuk memperkokoh gitu Ustaz ya. Betul. Ustaz sekali lagi terima kasih. Jazakallahu khair. Kita ketemu di next episode insyaallah. Teman-teman sampai ketemu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, membaca Quran dengan tajwid yang benar hukumnya fardu ain. Faktanya, 92% bacaan Al-Fatihah belum sempurna. Di Indonesia, hanya 45% Muslim yang dapat membaca Quran dengan benar. Disinilah Learn Quran Tajwid hadir, aplikasi untuk belajar tajwid dan menyempurnakan bacaan Quran. Dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Dengan kurikulum yang lengkap serta diverifikasi oleh para ulama. Materi disusun sistematis, teori, latihan, dan evaluasi. Cocok untuk semua tingkat kemampuan, dari dasar hingga tingkat lanjut. Dilengkapi suara qori bersanad, contoh ayat langsung dari Quran, scoring pada setiap tes evaluasi, serta berbagai fitur lainnya.
Aplikasi karya anak bangsa ini telah digunakan oleh jutaan orang di lebih dari 190 negara. Untuk belajar secara mandiri maupun pendamping belajar bersama guru. Yuk download Learn Quran Tajwid sekarang.